Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Penerapannya, satu itu perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, segitiga restitusi. Yang keenam, posisi kontrol manusia. Dan yang ketujuh, keyakinan keras. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri yaitu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kritis, terus mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan bermoral. Terus budaya positif. Apa disiplin biasanya hubungannya dengan tata tertib atau peraturan yang harus dilaksanakan dan menimbulkan ketidaknyamanan. Biasanya anak-anak kalau ngomong disiplin aja, bis wedi, supaya nyaman. Takutnya apa? Takut dihukum. Nah, sebagai pendidik tujuannya yaitu untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu dalam diri sendiri sadar. Jadi jangan hanya dengan disiplin itu dengan aturan takut dihukum. Jadi kalau takut dihukum berarti motivasinya masih dari luar, bukan dari diri sendiri. Maksud saya budaya positif itu kira-kira anak itu sadar dengan dirinya sendiri, sadar akan nilai-nilai kebajikan universalnya. Disiplin positif merupakan satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri
Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu ada dorongan yang timbul dari diri kita sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan. Satu, menghindar dari ketidaknyamanan dan hukuman. Menghindari, contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ketidaknyamanan, hukuman. Jadi murid itu takut melakukan disiplin itu, takut dihukum. Jadi itu motivasinya masih ekstrinsik, bukan dari intrinsik, bukan dari diri sendiri. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia melakukan disiplin itu hanya karena kayaknya imbalan atau kayaknya penghargaan dari orang. Murid melakukan disiplin ini karena dia ingin mendapatkan imbalan. Atau itu masih motivasinya motivasi ekstrinsik, masih belum intrinsik. Yang kita butuhkan anak itu kira-kira udah sadar diri, udah dari diri sendiri gitu. Kira-kira motivasinya terbuka untuk dirinya sendiri itu, murid itu melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, jadi timbul dari dewek, sadar dewek anak lu. Yang kita yang bawa sepatu, sekolah yang bawa sepatu, atribut yang kudu lengkap, sekolah yang nggak boleh terlambat. Jadi sadar dengan sendirinya seperti itu. Jadi yang kita butuhkan yaitu motivasinya menilai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita menerapkan disiplin tapi identitasnya gagal. Satu, hukuman. Kita pengennya mendisiplinkan tapi kita dihukum. Hukuman, memberikan hukuman kepada anak-anak yang menyakitkan, misalnya kayak fisik, suruh lari ke lapangan atau tidak nyaman. Murid merasa takut, merasa memaksa, merasa murid itu menyembunyikan kesalahan, tidak jujur. Jadi maulah bukan dihukum, jadi disembunyikan kesalahannya. Jadi orang jujur anak tersebut. Murid menjadi minder, ada kadang-kadang takut, jadi minder anak tersebut. Memberi penghargaan juga termasuk identitas gagal. Memberikan penghargaan. Makanya sekarang itu sebenarnya kita memberikan rapot nilai, rapot, nggak ada ranking itu, ya maksudnya tujuannya seperti itu. Memberi penghargaan itu termasuk identitas gagal. Jadi di rapot sekarang tuh nggak ada yang namanya ranking-ranking. 1 sampai untuk motivasinya sebenarnya bagus. Ada sisi negatif dan positifnya juga. Tapi katanya itu memberikan itu mematikan kreativitas, tidak efektif atau merusak hubungan, nanti sifatnya iri. Paling nggak pun baik dia semua juara, pun anak semua kayak orang. Kita orang yang ada dia pun baik. Kadang-kadang membuat iri seperti itu. Menghukum dengan sistem ranking, itu kan ada merampas hak menghargai diri sendiri. Jadi kita mengenai penghargaan, hak kita itu dirampas. Jadi kita tuh tujuannya pengen memberi penghargaan. Padahal dalam pembelajaran itu sebuah penghargaan bagi kita. Dari kita ada anak yang nggak bisa menulis, hari ini nggak bisa nulis A, lama-lama nulis A bisa. Itu udah termasuk penghargaan karena sudah bisa menulis. Itu penghargaan dari dirinya sendiri. Jadi jangan hanya mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita mengharapkan disiplin tapi identitasnya sukses. Konsekuensi. Biasanya ada konsepnya. Biasanya nggak mentaati peraturan. Apa konsekuensinya? Nah, seperti itu. 1. Menguatkan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk menemukan kesalahannya. Biasanya kita harus selalu memonitoring. Jadi anak-anak itu harus selalu diawasin. Anak yang terlambat sekolah tiap hari masih aja. Kita harus berikan konsekuensinya. Kamu udah terlambat sekolah, harus apa konsekuensinya? Misalnya seperti itu. Mudah-mudahan besok jangan terlambat lagi. Jadi memberi peringatan kepada anak tersebut. Restitusi. 1. Murid bertanggung jawab
mengontrol diri untuk memegang kontrol, dan 5 bersemangat memperbaiki kesalahannya. Sekarang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Disiplin dengan pendekatan restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif. Ini yang kita harapkan. Nah, pendekatannya pendekatan restitusi. Restitusi sendiri itu pengertiannya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu oleh karya Gosen 2004 seperti itu. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi jangan sampai kesalahan diulang lagi. Ciri-cirinya seperti bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Memperbaiki kesalahan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Tawar, ditanya untuk besok jangan sampai terlambat lagi. Jadi memberikan tawaran, jangan sampai terlambat. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kelima, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang keenam, menguatkan dan fokus pada solusi. Intinya kita itu memberikan solusi jalan keluar yang terbaik untuk kesalahan anak tersebut. Nah, perbedaannya sekarang antara perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya seperti ini. Murid sering terlambat berangkat ke sekolah. Gurunya menghukum murid tersebut dengan berlari keliling halaman sekolah. Telat katanya. Kamu sana cepetan, lari halaman. Itu hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut seperti itu. Itu sistem hukuman. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk diberikan peringatan. Lain kali, kamu jangan terlambat lagi. Mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki. Nah, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Yang restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa? Ya, jadi keyakinan kelasnya yang sudah dibuat ditanyakan lagi supaya anak tersebut bisa lebih disiplin lagi. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu yang kita harapkan, yaitu restitusi. Sekarang contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, contohnya murid tidak mengerjakan PR. Kita itu ada di mana? Ada pembuku, ada pembuat rasa bersalah, kita atau di teman, pemantau atau manajer. Posisi yang mana yang kita harapkan? Kalau kita sebagai penghukum, contohnya patuhi kewajibanmu, berdiri di depan kelas, di depan papan tulis. Anak itu udah terlambat, suruh berdiri. Itu sebagai penghukum. Kalau kita membuat rasa bersalah terhadap anak tersebut, berapa kali harus mengingatkan, ibu kesal kepada kamu. Nah, jadi anak itu merasa bersalah atas kesalahannya. Jadi kita itu di posisi yang mana? Nah, kita
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah melihat penampilan Bu Alif dalam menyampaikan sosialisasi budaya positif, itu kesannya sangat bagus Bu Alif. Ibu Alif begitu menguasai materi, dan dalam kehidupan sehari-hari pun bukan saya menyepelekan kelas lain ya. Setelah Bu Alif terjun ke guru penggerak, rasa-rasanya kelas 6 ini tampil beda Bu Alif. Ya, beda dari yang dulu. Ya, beda dari sebelum Bu Alif masuk guru penggerak. Jadi ada peningkatan lah tentang disiplinnya, akhlak anak-anaknya. Itu sebenarnya saya rasakan sendiri gitu. Saya perhatikan sendiri, itu sangat beda. Kemudian untuk teknis, bukan teknis sih. Tadi bicara soal positif ya, ini juga termasuk yang positif. Tadi saya tengok kiri kanan, masih ada sawah yang bergelantungan. Tolong itu juga diperhatikan Bu Alif. Jadi tinggal Bu Alif menyuruh penjaga sekolah untuk membersihkan. Jadi sebelum kegiatan ini berlangsung, harusnya tadi dibersihkan dulu. Itu saja mungkin kekurangannya. Kalau yang lainnya cukup bagus. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sedikit ya. Kaca jendela juga harus dibersihkan. Terus ini apa? Kursi-kursi dirapikan, harus sama yang di depan ya. Terus yang rendah. Oh iya, tinggi ya, tinggi dan rendah itu harus ada. Iya. Terus ini juga kotak-kotak itu jangan sampai miring ya. Ya, keberatan buku, Khawatir huruf ya. Ya itu saja dari saya. Terima kasih ya atas tanggapannya. Mungkin saya bisa Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nala Saida, kelas 6 dari SDN 2 Mundo. Saya selalu membacakan keyakinan kelas supaya selalu tercipta budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.